JSA atau yang biasa kita kenal dengan Job Safe Analysis adalah suatu proses identifikasi bahaya dan resiko yang didasarkan pada Job Safety Analysis atau yang biasa kita sebut dengan JSA adalah suatu proses identifikasi bahaya dan resiko yang didasarkan pada tiap-tiap tahap dalam suatu proses pekerjaan. JSA merupakan identifikasi sistematik dari bahaya potensial di tempat kerja yang dapat diidentifikasi, dianalisa, dan direkam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah job safety analysis. Langkah yang pertama yaitu seleksi pekerjaan. Dalam memilih suatu pekerjaan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, frekuensi kecelakaan. Dalam kecelakaan berulang ataupun sering terjadi merupakan prioritas utama bagi JSA. Yang kedua, tingkat cedera. Cedera, baik itu kecacatan, merupakan keharusan bagi JSA. Yang ketiga, kekerasan potensi. Ada beberapa pekerjaan yang tidak memiliki sejarah kecelakaan akan tetapi memiliki potensi besar dalam menciptakan bahaya. Serta yang keempat yaitu pekerjaan baru. Dalam pekerjaan ataupun alat baru dibutuhkan informasi yang lebih mendalam sebagai landasan kerja. Selanjutnya yaitu langkah kedua adalah membagi pekerjaan. Artinya memecahkan pekerjaan yang sedang diamati menjadi langkah-langkah kerja atau urutan proses kerja yang dilakukan oleh operator, yang mana dapat dituangkan dalam bentuk rekaman ataupun ditulis langsung berdasarkan pengamatan di lapangan. Yang ketiga, identifikasi bahaya dan potensi kecelakaan kerja. Metode ini menggunakan bentuk matriks risiko dengan dua parameter, yaitu kemungkinan dan konsekuensi. Skala ukur kemungkinan dan konsekuensi secara kualitatif menurut Risk Management ASNZS. Yang keempat, pengembangan solusi. Langkah terakhir dalam JSA adalah mengembangkan prosedur kerja yang aman untuk mencegah kejadian atau potensi kecelakaan. Beberapa solusi yang mungkin dapat diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan cara baru untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, mengubah kondisi fisik seperti peralatan, perlengkapan, dan tata letak area kerja. Yang ketiga, mengubah prosedur kerja untuk menghilangkan atau meminimalisasi bahaya. Lalu ada mengurangi frekuensi pekerjaan, dan yang terakhir menggunakan alat pelindung diri. Manfaat Job Safety Analysis. Job Safety Analysis atau JSA umumnya tidak digunakan untuk melakukan peninjauan desain atau memahami bahaya dari suatu proses kompleks. JSA merupakan suatu analisis yang menghasilkan sebuah rekomendasi dari tinjauan proses hazard yang lebih detail. Manfaat Job Safety Analysis atau JSA bagi perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menemukan bahaya fisik yang telah ada pada suatu pekerjaan dan sekaligus dapat menentukan metode yang tepat untuk menghilangkan atau mengendalikan kondisi dan tindakan yang dapat membahayakan. Yang kedua, dapat menentukan jenis alat perlengkapan pengaman yang tepat sesuai jenis pekerjaan dan dapat untuk menentukan kualifikasi petugas, seperti kondisi kesehatan, keterampilan atau kemampuan khusus yang diperlukan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu dapat memudahkan dalam merumuskan standar pelaksanaan pekerjaan yang selaras dengan tuntutan operasi yang efisien dan aman, termasuk instruksi pendidikan dan pelatihan. 4. Penerapan standar pekerjaan yang aman akan meyakinkan setiap pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan aman sehingga dapat bekerja lebih produktif. 5. Rumusan rangkuman job safety analysis dapat digunakan sebagai daftar periksa atau checklist pada saat mengevaluasi kinerja K3 di tempat kerja. 6. Mudah dimengerti sehingga dalam melakukan job safety analysis tidak perlu melakukan training terlebih dahulu. Penggilingan padi Sinar Keramat merupakan sektor informal yang berada di desa Teluk Salong. Mesin-mesin penggiling padi memiliki fungsi dalam melakukan pelepasan, pemisahan, dan pemutihan bagian-bagian pada butir padi. Langkah-langkah dalam proses melakukan penggilingan padi hingga menjadi beras. Yang pertama, memindahkan padi di dalam karung
untuk dijemur di bawah sinar matahari dengan menggunakan tenaga manusia. Yang kedua, mengeluarkan padi dari dalam karung dan membentangkannya untuk dijemur di bawah sinar matahari. Padi digarap dengan garpu kayu besar. Yang ketiga, setelah padi dijemur, lalu padi dimasukkan ke dalam karung ke tempat seed cleaner dengan menggunakan tenaga manusia. Yang keempat, selanjutnya padi dimasukkan ke mesin seed cleaner untuk membersihkan padi dari kotorannya. Selanjutnya, secara otomatis, padi langsung masuk ke alat husker atau mesin pemecah kulit. Langkah ini bertujuan untuk memisahkan padi dari kulitnya atau sekam. Padi yang sudah terkelupas dari kulitnya akan langsung masuk ke dalam penyaringan. Langkah ini berfungsi untuk memisahkan antara padi yang sudah digiling dengan kotoran yang masih terbawa dan juga memisahkan antara padi yang belum terkelupas dengan padi yang sudah bersih atau beras. Beras yang sudah tersaring akan masuk ke dalam pipa yang terhubung langsung dengan mesin pemutih pertama. Beras yang sudah masuk ke mesin pemutih pertama akan dibersihkan dan menghasilkan pecahan dari kotoran atau kulit arinya yang biasa disebut dengan dedak. Terakhir, beras dipindahkan lagi ke mesin pemutih kedua dengan bantuan pekerja. Pada proses ini, beras sudah benar-benar bersih dan dapat dipasarkan. Berdasarkan hasil pengamatan kami pada proses penggilingan padi tersebut, terdapat beberapa bahaya atau resiko yang cukup tinggi bagi kesehatan dan juga keselamatan para pekerja. Beberapa di antaranya yaitu seperti kelelahan karena shift kerja yang tidak efektif, nyeri pada otot, pegal dan sakit pada bagian tangan, sakit pada pinggang serta bahu dikarenakan mengangkat beban tanpa troli, gangguan pernapasan karena sering menghirup debu dari gabah, dan gangguan pendengaran karena suara bising dari mesin. Maka, saran yang dapat kami berikan, yang pertama kepada pemilik penggilingan padi, yaitu untuk memberikan makanan sehat dan bergizi, dan juga bervitamin, menyediakan troli untuk mengurangi beban pekerja, menyediakan APD berupa earplug dan masker, dan juga membuat shift dan instruksi kerja yang efektif. Dan untuk pekerja, diharapkan dapat beristirahat dengan cukup, makan makanan sehat dan bergizi, berolahraga, memakai APD yang lengkap, dan juga meningkatkan kewaspadaan saat bekerja.